Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kita harus tetap semangat belajar dari rumah. Oke anak-anak, ketika ingin menyapa kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sehat kan? Jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan kalian agar belajar dari rumah lebih semangat dan lebih cemerlang dalam berpikir. Oke anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran agama Islam kita akan mempelajari tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai bab mengenal kitab-kitab Allah, jangan lupa tonton video ini sampai habis, subscribe, like, dan silakan komentar di kolom komentar paling bawah sendiri. Kalian bisa bertanya, kalian bisa memberi masukan, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita mulai ya. Pada pembelajaran PAI kali ini, kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum Bu Tika menjelaskan lebih jauh, kalian tentunya mengetahui rukun iman itu ada berapa sih? Bu Tika tanya. Ada 5 ataukah ada 6? Tentunya rukun iman itu ada 6. Nah, di sini iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Ya, iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman yang kedua iman kepada malaikat, dan iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini kitab secara bahasa itu adalah perintah, dan kitab secara istilah itu adalah kumpulan beberapa firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, di mana kitab tersebut berisi wahyu yang harus disampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia. Nah, itu pengertian kitab secara istilah. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 kitab yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anak, Bu Tika akan kasih tahu di dalam kitab Taurat itu ada apa sih isinya. Nah, di dalam kitab Taurat itu berisi perintah dan larangan umat Bani Israel terhadap Allah, di mana yang pertama, larangan menyembah berhala, larangan berjudi, perintah untuk menyembah Allah, dan perintah untuk berbuat baik, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang mana di dalam kitab Zabur ini berisi tentang pujian dan nasihat kita harus berperilaku baik kepada orang tua. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil di sini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, di dalam kitab Injil ini berisi tentang pujian-pujian terhadap umat Bani Israel di masa lalu. Nah, teman-teman, kitab Injil ini itu sampai sekarang masih digunakan oleh umat Kristen, akan tetapi bahasanya diperbaiki dan lebih bagus lagi daripada kitab Injil yang aslinya. Nah, yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini memiliki banyak sekali kumpulan dan memiliki banyak sekali isi yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia. Apa sih yang kandungan di kitab Al-Quran itu? Yang pertama, kitab Al-Quran berisi tentang sejarah. Konon katanya sejarah manusia di zaman jahiliyah sampai di zaman sekarang. Yang kedua, kitab Al-Quran ini berisi tentang syariat. Syariat kita bersedekah bagaimana, syariat kita berinfak, syariat kita berzakat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga berisi tentang janji-janji. Janji Allah pasti akan terjadi, yang mana janji tentang hari kiamat kapan terjadinya, janji tentang bencana alam, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan, dan semua kehidupan manusia di alam dunia ini
semuanya sudah termaktub dan sudah tercatat di kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran, yang sampai saat ini seluruh umat Islam di dunia yang beragama Islam masih menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka semua. Nah teman-teman, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kitab Al-Quran itu selalu dipelajari oleh umat Islam, dan apa sih keutamaannya kita mempelajari kitab Al-Quran? Nah, ada banyak keutamaan dan ada banyak manfaat kita mempelajari kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita pasti akan selamat di dunia dan akhirat jika kita mempelajari kitab suci Al-Quran. Yang kedua, di dalam kitab suci Al-Quran berisi kandungan-kandungan dan berisi ayat yang indah, kalimat yang indah yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Dan di kitab suci Al-Quran itu juga berisi janji-janji Allah yang pasti akan terjadi, dan kita tidak mungkin memungkiri janji tersebut tidak akan terjadi. Nah, itu seputar kita mengenal kitab-kitab Allah. Nah, tadi kitab-kitab Allah ada berapa anak-anak? Kita ulang, ada 4 kitab suci Allah. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu seputar kita belajari kitab-kitab Allah. Nah, sampai sekian penjelasan Butika tentang mengenal kitab-kitab Allah. Jangan lupa penjelasan tadi dicatat di buku rangkuman kalian. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah mempelajari dan kita bisa mudah menghafalkan kitab-kitab suci yang harus kita kenal dan kita pelajari. Oke, Butika akhirnya cukup sekian. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.